Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Buya atas materinya. Dari para jamaah, hari ini ada yang bertanya tentang mengenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buya. Dalam. Alhamdulillah. Cukup dalam Ustaz. Alhamdulillah. Ini kajian seperti ini menurut hemat saya jarang Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini juga Ustaz juga. Saya barusan bicara sama dia. Memang kalau dakwah itu macam-macam Ustaz ya. Ada penyemangat, nah, macam Buya ini kan dalam nih. Menurut saya, ya itu tadi Buya katakan tadi, orang yang suka mengkafir-kafirkan, membid'ahkan itu kan banyak ya. Di sini juga ada Ustaz. Tuh, korban ya. Di sini ada Ustaz. Enggak, ini saya hanya nyampaikan. Di sini ada Ustaz. Ya. Sebenarnya kalau kalimat kurban, iya juga sih. Iya juga sih Ustaz. Iya, iya. Cuman tadi yang Buya katakan tadi, apa ya? Ya kita kan sebagai pemeluk agama, kita kan harus menerima aja Ustaz. Jangan penuh emosi kan. Karena kadang-kadang kalau kita balas lagi kan kurang baik. Iya. Ya apalagi ya, seperti saya kan orang sudah berumur juga Ustaz ya. Jadi ya cukuplah mengangguk-angguk kepala. Yang penting satu Ibu ya, ilmu yang saya dapatkan itu bertambah terus setiap hari. Pertanyaan saya Ustaz, Pak Buya, yang saya katakan ini tadi, orang-orang yang suka membid'ahkan itu, tapi saya lihat jarang melihat mengaji, tapi nggak tahu lah ya, mungkin bisa aja dia di Google dan lain sebagainya. Pertanyaan saya ini Ustaz, orang yang selalu melihat Google itu Ustaz, dia ambilnya dari sumbernya dari situ aja. Terus kadang-kadang berargumen di WA. Ya. Ini seperti apa Bu ya? Ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak berguru langsung kepada ahlinya tidak mendapatkan satu benefit rohani yang disebut dalam hadis Abu Dawud. Apa kata Nabi? Nadrallahu mra'an. Allah beri nadrah. Nadrah ini nama lain dari nawwara. Allah beri cahaya yang memancar di wajah. Nadrallahu mra'an. Allah akan pancarkan cahaya lewat wajah seseorang. Sami'a maqalati. Yang mau berguru langsung mendengarkan hadisku. Orang Arab dulu kalau menyebut sami'a itu enggak mungkin online. Gak mungkin lewat Google, mesti berguru ke ahlinya. Gak mungkin. Kenapa? Dulu disebut sama pasti hadir. Itu sebabnya Imam Syafi'i dulu tidak terima persaksian orang yang hadir di konser-konser musik yang musiknya ada kefasikan. Ada penampilan orang buka aurat ya, bukan lagunya sebenarnya oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Sami'ah, begitu kalimatnya, karena dia hadir, mendengar itu dulu nggak mungkin lewat MP3. Jadi dulu orang mendengarkan musik, melihat para seniman-seniman musik itu dulu, dia sudah bermaksiat lahir batin. Bapak masih ingat kalau yang pernah ke Mesir, di Mesir itu ada tari perut, kebuka, ditonton itu Pak. Imam Syafi'i mengatakan orang yang nonton begitu gak diterima persaksiannya. Kalimat bahasa Arabnya sami'a. Karena sami'a artinya dulu pasti offline, pasti ketemu langsung, tatap muka. Itu sebabnya juga ya dalam hadis ini orang yang tidak mendengar langsung, gak ada nur Pak di wajahnya. Lihat aja, gak ada nadrah. Gak ada nadrah. Semakin dia tambah ilmu itu masuknya ke otak. Otak ini bekerja dengan akal. Sedangkan hidayah masuk ke kolbu. Beda tuh.
Siapa yang mengatakan ini? Imam ahli hadis, ahli qalbu, Imam Abu Hafs As-Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Makanya banyak orang berilmu belum tentu dia punya hidayah di qalbunya. Kalau itu yang terjadi, tambah ilmu, tambah sombong. Jadi kalau dengerin kajian di YouTube, di TV-TV online, TV-TV satelit, apa yang terjadi? Wah, ini bahan nyalahin orang masjid nih. Setiap kali ngaji, wah ini bahan nih, ini bahan. Ketika dapat link-link di Google, link-link di YouTube, wah share di grup, ini bisa untuk membantah bid'ah yang ada di masjid. Jadi niatnya selalu untuk orang, bantah orang, bantah orang, bantah orang. Yang suka bantah dari dulu siapa? Dari semenjak alam semesta dicipta. Iblis. Ya? Yang suka bantah itu iblis, Pak. Yang suka bantah itu iblis. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika ada orang membantah Nabi, i'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad. Muhammad, kamu berbuat adil lah. Loh, ada orang berani ngomong ke Nabi, engkau bertakwalah hai Muhammad, berbuat adil lah hai Muhammad. Apa kata Nabi? Akan muncul dari orang ini, akan muncul dari kelompok dia, sekelompok orang yang jika baca Quran dan Sunnah, padahal dia lancar baca Quran dan Sunnah, link-linknya lancar Pak, tapi tidak tembus imannya ke dalam kalbunya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Wah, ini yang berat ini. Jika engkau bertemu mereka, maka kalimatnya gimana cara terjemahan ini Ustaz? Faqtuluhum, bunuh mereka. Loh, berat. Oh, ternyata ini hadis namanya hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan. Jika diperintahkan oleh pimpinan negara kita perangi orang itu, kita wajib perangi. Sama dengan hadis mengenai penghina Rasulullah. Jika itu ditetapkan oleh pemimpin, boleh, baru boleh. Nggak boleh ustadz yang mengatakan. Jadi misalnya nih bapak nih, kan dapat meme sekarang. Aku penggal lehermu, wahai penghina Nabi. Itu orang jahil. Nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Hadis mengenai memenggal, membunuh orang penghina Rasulullah SAW, hadisnya cuma hasan. Dan ini bertentangan dengan kisah Nabi waktu di Taif. Nabi dihina, bukan lagi dibuat gambarnya, dihina, dilempar di Taif. Apa kata Nabi? Hancurkan Taif atau selamatkan Taif? Selamatkan ya Allah, semoga keturunan mereka beriman kepadaku. Jibril datang, apa kata Jibril? Ya Muhammad, maukah engkau aku hancurkan negeri Taif? Satu kali tiup, satu kali kibas, habis Taif Pak. Karena Jibril punya sayap, sayapnya dibuka, ketutup langit dan bumi. Tinggal dikibas. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Di sini saya tahu, tambah mengenal sosok Nabi Muhammad. Ternyata beliau lebih berkualitas tinggi dibandingkan Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? La ya Jibril, enggak boleh ya Jibril. Kenapa? Nabi Muhammad itu induk alam semesta. Karena beliaulah Adam ada, alam ini ada. Kalau seorang ibu, maukah anaknya dibunuh? Maukah Pak? Anaknya dibunuh? Enggak mau. Nabi meskipun melihat anak-anak rohaninya ini, pancaran-pancaran dari dirinya ini, belum kenal dia, beliau nggak bilang hancurkan ya Allah, enggak. Itulah orang tua sejati, orang tua rohani Nabi Muhammad SAW. Ya, Jibril nggak sabar Pak, pantas toh Jibril nggak jadi nabi di sini. Ya, udah mulai faham siapa Nabi Muhammad SAW. Maka saya tanya kepada orang yang ingin menggal pembuat karikatur Nabi. Ente jangan kira saya tidak emosi. Saya emosi dengan orang yang buat karikatur Nabi. Bahkan yang bilang orang tua Nabi di neraka aja mau saya bunuh. Tapi kita nggak boleh membunuhnya. Kenapa? Seandainya itu ada di depan Nabi, Nabi tidak akan membunuh mereka. Nabi hanya akan mendoakan mereka. Jadi jangan beragama dengan emosi, dengan hawa, dengan syahwat. Beragamalah dengan nur itu. Saya kalau tiap bahas tentang itu Pak, suara naik.
Tapi kolbu bilang turunin lagi, turunin lagi. Ada ustadz bilang orang tua Nabi masuk neraka. Waduh, kebakar kita Pak. Apalagi yang keturunan Rasulullah kayak Habib Ges, Habib Lutfi, Habib. Perasaannya gimana Pak? Kakek ente masuk neraka gitu. Anak neraka, cucu neraka. Kira-kira gimana? Nggak punya perasaan mereka itu. Oh, hadisnya sahih. Iya, ini hadis sahih secara sanad, matannya tidak. Ilmu hadis itu bukan hanya ilmu tahu ini sahih tidak sahih, tapi juga ilmu tentang matannya. Ilmu matan hadis wajib belajar akidah. Maka ciri-ciri orang yang menyimpang dari ahlus sunnah membaca hadis tidak dengan kaidah akidah ahlus sunnah, fikih ahlus sunnah, dan ilmu tasawuf ahlus sunnah. Menyimpang dari itu jadinya kayak mereka itu kurang ajar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Tad? Udah Tad? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita tanyakan dari akun YouTube An-Nabawi TV Ustaz. Jadi ada yang menyimak sekitar 70 situs yang nyimak streaming ini. Ada yang bertanya, Buya, bagaimana kiat dan syarat supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kiat mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu syafaatnya macam-macam. Ada syafaat spesial, ada syafaat global. Mau yang mana? Spesial atau global? Kalau yang global, pemaksiat aja dapat. Ada di kolbunya cinta Nabi, dapat Pak. Bahkan orang yang mati belum sempat syahadat, di kolbunya ada ingin mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sekarat Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Cuma kita kan nggak melihat alam rohani. Bapak kalau bisa melihat alam rohani, Bapak bisa lihat tuh orang-orang yang kata kita kafir, tapi sebenarnya dia udah lama mencari tentang sosok Nabi Muhammad. Dia itu Allah selamatkan itu. Ya, ada orang yang pakar di sini, bisa pulang pergi Pak ke alam itu. Cuma kita nggak boleh buka rahasia ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syafaat yang global. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Hadis ini sahih. Pertolonganku juga didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat, bahkan kabair, dosa terbesar. Sebutkan dosa paling besar Pak di dunia selain syirik, dia dapat. Jadi kalau dosa aja bisa, apalagi cuma beda faham sama kawan, cuma karena beda faham hilang rahmat Allah bagi kita. Ya, langsung jadi ahli nar karena cuma bid'ah. Tapi ada yang spesial. Siapa yang spesial ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Aulan nasbi aksaruhum salatan alaiya. Orang yang paling spesial nanti di sampingku, yang aku cari mereka nanti adalah mereka-mereka yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Tadi saya sudah sampaikan Pak, salawat dan salam itu mesti kenal dulu, baru berasa, baru Pak kecanduan. Kalau kita udah senang sama seseorang, kita telepon terus kita tanya kabarnya. Ya, itu dia. Maka bersolawatlah kepadanya. A'rif nabiyyak summa salli wa sallim alaih. Kenali nabimu, lalu salawat dan salamlah kepadanya. Itulah hakikat daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti banyak. Dan ini jaminannya Rasulullah, bukan Ar-Razi, ya. Kalau saya nggak bisa menjamin, tapi kita punya sanad kepada sang penjamin. Nabi mengatakan kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad terputus kecuali sanadku. Dan ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafadhal. Kalau syaratnya apa Ustaz? Syarat kan tadi ada kiat dan syarat. Kalau syaratnya? Syaratnya Nabi mengatakan
Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi aw nafsihi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan khalis itu membuang selain Allah dari kalbunya. Itu dia. Ini yang disebut min qalbihi, syaratnya dari kalbu. Di riwayat Imam Al-Hakim dia katakan ya, yusaddiq qalbuhu ala lisanihi wa lisanuhu ala qalbihi. Si kalbunya membenarkan lisannya membenarkan kalbunya. Itulah zikirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah. Apa arti ilah? Tiada yang berhak dicinta, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi adalah orang yang paling menyembah Allah karena beliau yang paling mengenal Allah. Jadi syaratnya cuma satu, kenalilah Allah, kenalilah Rasulullah. Jadi kita dengan syafaat itu tergantung seberapa kualitas pengenalan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita seringkali misalkan nih kesiangan subuh lah gitu ya. Ini gua gara-gara setan. Jadi seolah-olah setan itu lebih hebat dari kita gitu. Karena kita dikalahkan oleh setan. Kan sebetulnya tidak begitu menurut saya. Ya. Pertanyaannya adalah sebetulnya nur yang ada pada kita ini dengan kekuatan setan itu seperti apa sebetulnya? Iya. Karena kita seringkali tuh nyalahin setan sehingga yang ada nyesel. Kan mestinya ya Allah, kenapa saya tidak bisa bangun subuh? Betul. Artinya dosa apa? Jadi kan lebih manfaat ketimbang nyalahin setan. Karena setan disalahin malah ketawa-ketawa aja, kata setan, bukan gua, dasar lu aja malas kali. Iya. Bagaimana memahami antara tadi kan nur kita ini kan kelasnya kelas mana kita nggak tahu nih. Iya. Cuma seperti apa supaya kita tidak merasakan walaupun misalkan terlambat subuh, yang namanya terlambat kan jarang-jarang, bukan tiap hari gitu kan. Nah bagaimana kita merasakan supaya walaupun terlambat kita nggak merasa sedih lah gitu. Iya, masih ada hiburannya. Syukran. Assalamualaikum pengen dihibur Pak ya. Iya. Terkadang ada orang yang udah bertahun-tahun selalu on time subuh, bahkan in time subuhnya. Terbersit di hatinya, kayaknya di komplek ini aku yang paling beriman, aku yang paling soleh. Allah karena sayang sama orang ini nggak dikembalikan rohnya ketika azan, supaya ketika bangun kesiangan dia mengatakan, ya Allah, ternyata inilah yang dirasakan oleh tetanggaku yang tidak bangun subuh. Berarti alarmku tidak berefek, doa-doaku tidak bekerja. Ini adalah mutlak pemberianmu. Di situ dia bersyukur Pak. Setiap hari besok dia mengatakan, ya Allah tolong bangunkan aku. Jadi ada perasaan harap-harap cemas yang buat dia merasa dirinya merasa hina di hadapan Allah. Inilah makna hadis qudsi, hadis sahih. Apa kata Allah? Ya ibadi, fa illam tuznibu. Hai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, tidak merasa hina di hadapanku, tidak merasa lemah di hadapanku, aku akan datangkan generasi baru yang mereka merasa berdosa. Jadi dosa itu merasa apa enggak itu aja. Banyak orang berdosa apa enggak merasa. Lalu mereka minta ampun kepadaku, lalu aku ampuni mereka. Untung Pak, ketika bertahun-tahun on time, ada perasaan itu. Karena ada sebuah hadis. Ini hadis bukan untuk orang tapi untuk kita. Apa kata Nabi? 2 solat yang berat bagi orang munafik, yaitu al-isya was-subuh. Isya dan subuh, hadis Bukhari. Akhirnya setan bilang, tuh tetanggamu munafik loh. Jadi setan ini jangan salah Pak, setan itu pernah berdebat dengan Allah. Jadi ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi. Enggak cukup dengan ilmu-ilmu kita yang standar. Bapak ini misalnya udah jadi kiai,
Itu setannya punya ilmu di atas kiai itu. Lalu gimana? Kita harus punya perangkat senjata yang bisa menaklukkan itu. Masih ingat kisah Nabi Musa? Nabi Musa didatangi, hadis Sahih Bukhari, didatangi oleh Adam. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah. Oh belum kali ya, ini kan baru yang kedua ya. Apa kata iblis? Hei Musa, ente kan kalimullah, orang yang dialog dengan Allah. Ya, bilang dong ke Allah, aku mau tobat nih. Iblis pernah kepikiran mau tobat, karena iblis udah ditunjukin neraka itu kayak gimana Pak. Iblis loh ya. Jadi iblis aja kepikiran mau tobat, masa orang maksiat gak pikiran tobat? Lalu apa kata Musa? Bertanya Musa kepada Allah, lalu Allah sampaikan kepada Musa, sampaikan itu kepada iblis. Ya? Iblis, apa? Jika engkau ingin tobat, maka revisilah pembangkanganmu itu. Gimana cara merevisi pembangkangannya? Tuh di sono tuh ada kuburan Adam, kakekku, tolong sujud kepadanya. Kira-kira jawaban iblis apa Pak? Ogah gua. Dia hidup juga nggak mau sujud, apalagi udah bawa tanah. Tambah kufur Pak. Inilah pribadi iblis. Jadi orang-orang yang iblisiyah ini, pewaris iblis, ngaji bukan nambah iman, nambah kufur. Ngaji bukan nambah rendah hati, nambah sombong. Apa kata si iblis waktu Nabi Adam masih hidup? Ana khairum minhu. Aneh kan lebih baik dari dia. Jadi kalau kita berani nih ngomong, Bapak mau ahlus sunnah, mau gak ahlus sunnah? Bapak nih udah ngaku ahlus sunnah, terus merasa lebih baik daripada orang yang nyala-nyalain. Iblis juga itu. Jadi kita gak boleh merasa itu meskipun kita benar. Ini yang dimaksud oleh Nabi, siapa yang berdebat meskipun dia tahu dia benar, dia tinggalkan perdebatannya, Allah taruh dia di tengah-tengah surga, wasatil jannah. Tapi dia tahu dia benar, orang ngajak debat dia nggak mau debat. Kalau tadi udah debat duluan, maka Allah taruh dia di tempat paling tinggi yaitu Firdaus. Kenapa? Karena debat itu adalah karakter iblis yang jahil kepada Allah. Dia memandang Nabi Muhammad Adam, tapi dia tidak kenal nur yang ada di wajah Nabi Adam. Nur apa itu? Nur Muhammad. Tiupan Allahu Ahad itu ada di wajah Nabi Adam. Iblis gak bisa lihat itu alim atau jahil. Yang ini gak akan bisa ditembus oleh iblis Pak. Iblis minta izin kepada Allah. Ya Allah, tolong izinkan aku mengakses kolbunya manusia. Apa kata Allah? Enggak diizinkan ente. Tapi ente punya cara. Tidak langsung. Caranya apa? Tajri majrad dam. Kamu diizinkan mengakses lewat darah. Tapi enggak boleh langsung ke jantung. Karena jantung berhubungan dengan kolbu. Tapi karena darah itu nanti mengalir, berputar di dalam kolbu. Inilah orang kalau tidak membersihkan kolbunya menjadi kolbu iblis. Itulah yang nanti kalau dibiarkan Pak pribadi ini merasa lebih, nanti lama-lama dia berani nyalain orang, bahkan bunuh orang yang beda sama dia, bahkan ngebom orang yang beda faham sama dia. Nanti di akhir zaman, ini kan akhir zaman sudah, mereka akan menjadi tentara Dajjal. Inilah yang masuk dalam imajinasi para buat seniman-seniman itu jadi zombie. Zombie itu adalah karakter dari atba'ud Dajjal. Nggak ada iman di kolbunya. Hati-hati Pak. Ya, maka pandanglah kolbu itu, bersihkan tiap hari. Jadi kalau mau istighfar nggak hanya istighfar zahir, istighfar kolbu. Kalau kita udah masuk istighfar kolbu, siapa aja ngomong kita dengerin. Siapa yang ngajar kita dengerin. Khotibnya gak menarik, tetap kita doain. Tapi kalau iblis bersarang di kolbu lewat darah itu, karena dia bisa menguasai darah di mata, dia akan bilang, khotib bodoh, gitu Pak. Mulai itu. Walaupun Bapak ini ahlu sunnah aswaja katanya, kolbunya sudah jadi kolbu setan. Jadi jangan heran banyak nanti dai-dai yang katanya berpakaian aswaja ahlu sunnah, tapi kolbunya sudah kolbu iblis.
apalagi yang bukan ahlus sunnah. Semoga Allah melindungi kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Khalas. Ya. Ya. Enggak tahu nih, terserah Pak Antum aja deh. Bulan depan aja lagi Pak ya. Taib. Ini ashabul yamin ini ya. Orang kanan saya Pak. Nanti Bapak harus pindah ke sini Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada waktu awal tadi Pak Ustadz menjelaskan atau mempertanyakan berapa kali sehari berselawat, terus ada orang bilang sekian puluh, terus lalu ya minimal ada yang 300, ada yang 1000, malah ada yang puluhan ribu. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebetulnya kalau ada ustadz-ustadz pernah ceramah di sini ya, bahwa Allah itu sebetulnya tidak senang yang berlebih-lebihan. Itu yang pernah saya ingat. Terus yang kedua kali, kalau orang merasa, wah saya kalau selawat bisa sekian puluh ribu, itu kan menimbulkan kesombongan. Padahal sombong itu juga sebetulnya dilarang. Tunggu dulu Pak. Apa? Bapak tahu dari mana orangnya sombong? Lo kan misalkan dia pas kumpul-kumpul, wah misalkan ini apa namanya? Itu namanya suudzon, buruk sangka. Itu nggak boleh. Ya tapi dia kan terus menyombongkan diri. Oh saya kuat sekian, bisa kan itu kan menyombongkan diri. Belum tentu. Oh belum tentu. Ya ini kan namanya aja penilaian saya karena itu suudzon namanya. Ya itu kan namanya kan berlebih-lebihan. Enggak. Terus itu misalnya karena asiknya berselawat, akhirnya dzikir la ilaha illallah itu lebih sedikit daripada selawatnya misalnya. Ini pertanyaan. Saya ingin penjelasan aja. Bukan saya ini terus suudzon itu enggak, tapi ini kan kenyataannya kalau orang mengatakan oh saya kuat sekian, itu kan namanya sombong. Walaupun ini mungkin dari mata Ustadz itu sampean suudzon, dia sebetulnya enggak sombong. Nah, walaupun memang enggak sombong ya, mungkin ya seolah-olah ada yang orang menilai wah dia sombong. Padahal ya hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 2 kali membacakan hadis di sini. Nabi berkata, yang paling dekat kepadaku, yang paling utama spesial nanti di akhirat, aktsarukum, coba terjemahin Pak, salatan alayya. Yang paling aktsar, yang paling berlebih, itu terjemahan harfiahnya Pak. Yang paling berlebih sholawatnya kepadaku. Berarti melebih-lebihkan angka boleh enggak? Itu disunnahkan, bukan bid'ah itu. Kalau saya ngeliat ustadz nih baca Quran bilang saya sehari khatam, apakah saya bilang dia sombong? Itu setan yang mewaswaskan kepada saya, ente sombong ini ya. Paling-paling orangnya terjebak pada ujub. Apa arti ujub? Dia kagum dengan amalnya. Itu paling banter Pak, nggak lebih dari itu. Kalau sombong sih enggak. Masa orang zikir sombong? La ilaha illallah dan salawat itu adalah akhir dari kesombongan, habis di situ. Orang kalau bilang Allahumma itu secara rohani habis sombongnya. Karena Allahumma Bapak udah nggak ada lagi sebenarnya.
Ya Allah, saya ini bukan hamba yang pintar, bukan hamba yang hebat. Itu makna Allahumma. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang banyak sholawat, jangan kita tuduh begitu. Itu was-was kita aja. Ya, itu was-was kita. Perasaan kan gitu. Perasaan apa kenyataan itu kan beda. Nah, ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi. Nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya, saya khawatir su'ul khotimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah Pak. Ini sudah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah, itu mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang itu, ya. Jadi mohon maaf ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu, ya. Semoga Bapak tambah rajin sholawat, ya, saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Nabi Pak, aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu sholawatnya kepadaku. Sampai datanglah Ubay bin Ka'ab kepada Nabi. Apa kata Ubay? Wahai Rasulullah, saya jadikan sholat kepada engkau cukup 1/4 ya. Apa kata Nabi? Ya boleh. Kalau setengah gimana? Boleh. Kalau 2/3 gimana? Bagus. Kalau semua bagaimana? Wah, top, hai Ubay. Apa kata Nabi? Apa kata si Ubay? Dengan demikian wahai Rasulullah, aj'al salati kullaha lak. Aku jadikan salawatmu untukmu semua. Maka amalannya Ubay yang hafiz Quran, setiap nafasnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan enggak sahabat Nabi ini? Abu Hurairah zikir 12.000 tiap hari, berlebihan enggak? Dan itu ditulis dalam kitab. Jika itu berlebihan, Abu Hurairah lah yang pertama berlebihan. Ali Zainal Abidin, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salat 1000 rakaat tiap hari. Berlebihan enggak itu? Ya? Utsman bin Affan sehari 8 khatam. Gimana ceritanya itu? Kita coba sehari paling bisa 2 khatam. Utsman bisa 8 kali khatam. Kecepatan otaknya di atas rata-rata itu Pak. Coba tanya sama hafiz Quran, dia paling mengerti masalah itu. Cuma hafiz Quran yang mengerti 8 khatam bisa sehari. Saya udah ketemu sama orang begitu, jadi bisa paham. Dibantah sama teman kita waktu itu, ente berlebihan, sama kayak Bapak ngomong tadi. Bukannya dalam hadis Nabi melarang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Artinya sehari 10 juz, 10 juz, 10 juz, 30 juz. Ini kalau ngomong fikih jadi kenceng lagi nih ya. Itu pada ketawa tuh Pak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak paham Al-Quran orang yang khatam kurang dari 3 hari. Itu Nabi lagi ngomong sama siapa? Abdullah bin Amr Abdul As, anak muda. Maksudnya ente nggak paham kalau baca lebih banyak dari 10 juz tiap hari, ente gitu. Nabi nggak ngomong ke Utsman. Lebih mulia Utsman atau Abdullah bin Amr? Saya mau tanya Pak. Utsman. Jadi ketika Nabi ngomong tidak faham Quran, orang yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari, itu Nabi berarti nggak ngomong ke Utsman. Karena Utsman nggak mungkin pelaku berlebihan, nggak mungkin. Yang berlebihan yang haram itu adalah orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam membelanjakan harta. Itu yang nggak boleh. 2 itu aja Pak. Adapun salawat, zikir dan Quran, Bapak mau lebih-lebihkan, Allah belum cukup dengan itu. Ya, jadi tolong hati-hati dalam meletakkan persepsi kita. Jangan ditaruh itu sebagai standar kebenaran. Mohon maaf teguran saya begini karena saya sayang Bapak. Ya, saya sayang Bapak dan saya nggak mau Bapak mati husnul khotimah. Karena Bapak sudah rajin sholat subuh. Saya doakan semoga yang hadir, terutama Bapak yang bertanya, tambah cinta Rasulullah,
tambah banyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sangat cinta kepada Nabi. Allahumma ja'alna minal muktsirina bi salati ala nabiyyika. Ya Allah, jadikan kami orang yang paling banyak bersalawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.